Nggak perlu denda ya Pak ya? Nggak ada denda, nggak ada konsekuensi apa-apa kalau memang dia tidak mau divaksin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa acehimage.com, ketemu lagi bareng saya Ina Rasikasari di podcast Pehtem. Kali ini spesial Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Pak Lukman SKM MKes. Kita akan bicara yang lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya di tengah masyarakat. Anda khususnya mau tidak vaksin COVID-19? Kita akan bicara itu, vaksin COVID-19 dan gejolak di tengah masyarakat. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah hari ini tambah sehat kayaknya. Tambah sehat ya Pak? Sudah disuntik Pak? Alhamdulillah kita perdana. Yang perdana? Bapak orang yang pertama? Pertama. Orang yang pertama. Sampai di Banda Aceh kapan Pak vaksinnya? Vaksinnya sampai di Banda Aceh tanggal 13. Kita 13 Januari kita 2021. terima 19 mulai vaksin, berarti 19 ya. 19. Oke, dari 13, 19 baru mulai vaksin. Dan orang pertama di Kota Banda Aceh siapa Pak? Orang pertama di Kota Banda Aceh sedianya saya. Kalau secara aturan Bapak Wali. Pak Wali. Pak Wali secara Permenkes itu ada 16 indikator yang nggak boleh diberikan vaksinasi, termasuk Pak Wali. Pak Wali sudah lewat umur. Sudah lewat umur? Umurnya dari 18 sampai 59. Pak Wali sudah 62. Oke. Jadi Pak Wali tidak masuk? Pak Wali tidak bisa. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Wakil. Pak Wakil kalau istilah kerennya mantan alumni COVID. Jadi beliau bilang angkatan pertama COVID di Banda Aceh. Baik. Jadi tergeser lagi ke Pak Sekda. Pak Sekdanya ter-DM diabetes mellitus. Oke. Sehingga ke saya terakhir. 3 posisi teratas sudah lewat. Terakhir ditunjuklah saya bilang. Siap Pak. Kemudian waktu disuntik kapan Pak? Di hari di tanggal 19. Iya. Di Rumah Sakit Meraksa. 2 hari yang lalu ya Pak ya? 2 hari. Hari ini 21. Jumat tanggal berapa? Oke. Tanggal itu udah hampir lupa, terlalu padat nih. Di Rumah Sakit Meraksa. Rumah Sakit Meraksa hari Jumat. Jumat yang lalu. Ini kan mau Jumat, berarti hampir seminggu lah ya. Artinya ketika dites saya mungkin terlalu lelah, tekanan darahnya 143. Oke, berarti ada proses sebelumnya ya Pak? Ya. Diceritain dong Pak, prosesnya gimana Pak? Dia proses vaksinasi ini, pertama ini kan sasarannya tenaga kesehatan dulu. Tahap pertama ini sasarannya untuk tenaga kesehatan. Kita ada 6.000 lebih tenaga kesehatan di Banda Aceh. Dan ketika untuk meyakinkan masyarakat, apalagi dengan judulnya gejolak tadi, gejolak sangat meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini tidak apa-apa, aman, itu diberikan kepada tokoh, mulai nasional untuk Pak Jokowi langsung, kemudian ke provinsi, gubernur langsung, ke kabupaten kota, bupati atau wali kota langsung. Tapi tahapan pemberian daripada vaksinasi ini ada 4 meja ada. 4 meja. Pertama mendaftar, diperiksa. Tahap kedua diperiksa screening. Setelah di screening tidak ada masalah, di screening itulah akan diseleksi 16 indikator tadi yang tidak boleh diberikan. Termasuk Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Sekda tidak bisa. Saya gitu juga. Begitu yang pertama lolos, meja pertama, di screeningnya dicek tensi darah. Nah, tensi darahnya 143. Saya umumkan di publik hari itu, saya tidak bisa. Oke. Gejolak nggak Pak hari itu? Enggak, gejolak. Langsung ada dokter kita satu orang dari puskesmas, kepala puskesmas, Dr. Laura, kepala puskesmas Kuta Alam. Saya siap Pak menggantikan Bapak, katanya. Nah, lanjut. Kalau memang dia sudah terdaftar di SDMK untuk jatah hari itu, tapi dia sebenarnya tahapan selanjutnya setelah saya ya. Tapi Bapak disuntik hari itu? Intinya Bapak disuntik hari itu? Suntik juga. Setelah selesai seremonial, kira-kira 15 menit kemudian saya ulang. Karena saya yakin, saya butuh dengan vaksin tersebut, saya ulang. Tensi darahnya sudah normal. Ulang balik. Dan Bapak disuntik. Rasanya gimana Pak?
Alhamdulillah setelah itu orang pada bertanya semua, nggak sanggup lagi saya jawab WA. Kebas-kebas nggak Pak? Kalau Jokowi kan 2 jam setelah itu ini 2 jam rasanya ada. kebas-kebas. 2 jam awalnya pegel-pegel. ada terasa sedikit pegal di sekitar bahu lengan atas ini. Kemudian ada rasa karena cemas juga ya. Karena informasi, walaupun kita tenaga kesehatan sudah membaca berbagai macam referensi, tapi karena hoax ini yang begitu tinggi, Bapak juga khawatir ya Pak? ada juga sedikit. Sedikit ya Pak? Sedikit ya? Sedikit, Oke. karena kita merasakan. Harus diyakinkan masyarakat Pak, ini gimana masyarakat? Enggak, maksudnya bukan ragu dengan itu, karena banyak sekali informasi-informasi yang kita terima itu, kan ini sudah kena untuk pribadi. Ketika disuntik, yakin tidak apa-apa, saya butuh dia. Oke. Apalagi saya sering sekali terpapar dengan Banyak orang. Saya butuh. Enggak hari ini, besok tetap. Makanya saya ulang lagi. Nah, tapi begitu diberikan kan, apa betul yang masyarakat bilang kan itu yang informasi-informasi itu. Kita tunggu, nggak ada. Terus banyak masuk SMS, WA mempertanyakan, sehingga nggak sanggup saya balas lagi, saya buatlah status. Oke, di sini juga Pak, bisa di statusin juga di sini. Gimana Pak rasanya? Ya, saya buat status aman, terkendali, sehat. Saya sekarang berada OTW Melabu. Saya bilang, saya ini tersendiri saya buat sendiri ke Melabu ya Pak, di hari itu? Di hari itu. Oke, tapi gimana yakin masyarakat Pak? Pak Kadis udah, tapi Pak Wali Kota, Pak Wakil, walaupun memang dari peraturannya mereka juga tidak masuk dalam itu. Tapi bagaimana? Tahap pertama memang sasarannya ke tenaga kesehatan. Karena diberikan untuk tokoh masyarakat ini, orang yang pengetahuannya tinggi, orang yang sudah tinggi wawasan saja bisa menerima, apalagi konon kita yang mungkin jarang membaca atau jarang mendapatkan informasi itu yang mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kami pernah juga talkshow dengan Ketua MUI, Ketua MPU beserta Ketua ID. Kita sepakat kalau nanti keluar fatwa MUI-nya halal dan MUI sudah halal ya Pak? Ya, sudah halal, sudah jelas. Okay. MPU gimana Pak? MPU sudah merekomendasikan juga dan sudah ada rekomendasinya di kita. Terus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa MPU mengikuti MUI sesuai dengan apa yang dikatakan MUI. Yang dikatakan MUI itu sudah MUI sesuai dengan akidah-akidah yang ada di kita ya. Kaidah-kaidah bukan akidah, kaidah-kaidah yang ada dalam agama kita. Nah, kemudian saya kembali ke cerita proses tadi. Ketika ini sasarannya ke tenaga kesehatan, awal-awalnya setelah saya sampaikan saya tidak ada apa-apa, banyak kali masuk SMS, banyak sekali yang langsung telepon macam-macam. Pada minta sekarang, itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Yang ingin kita sampaikan, orang yang kemarin itu tidak mau dulu, bapak dulu, saya ini dulu macam-macam, sekarang pada minta. Seberapa persen Pak? Dari 100% kita katakan. Iya. Seberapa persen nakes kita yang yakin karena bapak mungkin sudah mencontohkan, oh saya nggak apa-apa nih. Tapi berapa persen kemudian Pak yang yakin, oh saya juga mau nih karena bapak sudah suntik. Dia kita lihat hari ini jumlah kita sudah 74 nakes di Banda Aceh sudah. Itu dari hari pertama Pak? Dari hari pertama sekarang sudah 74 dari 6.000 nakes. 6.000 nakes. Nah, 6.000 itu belum tentu semua memenuhi syarat. Tadi kan ada indikator tadi ada yang 4 meja. 4 meja tadi ya screening. Baru 74 yang sudah tervaksinasi di Kota Banda Aceh. Ada kendala sedikit dalam proses vaksinasi ini, bukan kadang-kadang kita sudah menginput ke aplikasi tapi tidak muncul di ketika kita mau vaksinasi. Jadi hal itu menyebabkan kendala kadang-kadang teknis. Jadi mungkin ini lagi disempurnakan terus. Kalau nanti ini sudah stabil, saya pikir kita bisa rutinitas melaksanakan vaksinasi ini. Nggak perlu lagi seperti menunggu antrian seperti ini. Ada dokter yang saya pesan 7 orang nih mau datang, jangan dulu datang sesuatu dulu, karena nanti begitu kita buka aplikasinya nggak terbuka. Baik. Ya, kita balik ke gejolak ya Pak. Saya random question nih sama orang-orang. Saya bilang, mau nggak divaksin Bu? Saya nggak mau nanti. Apa betul tuh vaksinnya? Nanti ada yang mati, terus ada yang tiba-tiba pingsan, terus ada yang ini halal nggak? Itu gimana Pak ngejawabnya? Kalau nanti nggak apa-apa, saya punya slide atau kumpulan berita-berita hoak itu, saya kirim nanti ke Ibu. Siap. Ada sekitar 53 pemberitaan hoak itu yang sudah disaring oleh pihak Infocom atau pihak yang berwenang.
Itu rata-rata semua menyatakan meninggal atau kejadian di luar negeri atau kejadian di suatu tempat ketika di klarifikasi tidak ada, itu berita hoax. Itu hoax. Hoax itu nggak bisa kita hentikan. Tapi hari ini itu yang berkembang di masyarakat. Ya, berkembang di masyarakat. Dinas Kesehatan dalam hal ini sudah mengumpulkan semua berita-berita hoax itu untuk dikirimkan kepada kami semua, kami share kepada grup-grup kami. Intinya yang mereka dengar itu mana yang hoax, mana yang betul-betul. Yang sudah pasti betul saya sudah merasakan, itu yang paling penting. Tapi bagaimana guna meyakinkan, Pak? Kalau di channel ini, Pak, di PEHTEM gimana meyakinkan masyarakat? Kalau masyarakat misalnya melihat sekarang ada vaksin, tidak ada vaksin, siapa lebih cemas? Saya, ini pribadi saya. Baik. Saya kalau divaksin ada sedikit yakin atau lebih percaya diri ketika saya harus berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan pihak-pihak yang terpapar, apalagi ada kasus-kasus setiap hari kita harus berhubungan. Saya lebih pede, lebih kuat, lebih yakin saya, ini cukup masker aja. Kalau dulu harus pakai APD lengkap. Oke. Hari ini mungkin dengan saya sudah siap divaksin, saya cukup dengan masker, cukup dengan cuci tangan yang sederhana saja, nggak sampai saya takut seperti sebelum divaksin. Itu yang membuat saya hari ini lebih leluasa untuk melakukan aktivitas di luar. Baik. Tapi kalau dari vaksin tadi, Pak, tingkat kepercayaan diri kita nih, saya sudah divaksin, seberapa mempankah vaksin itu misalkan untuk COVID? Dari kajian analisa vaksin ini setelah diuji kan hasil di Balai BPOM kan 64%. 64%. Berarti akan ada sisanya masih akan terkena ya, Pak? Ya, 64% memberikan dampak positifnya untuk atau memberikan kekebalan istilahnya. Sebenarnya kan kalau standarnya 99, 90, tapi standar WHO 50 saja sudah bisa diberikan kepada masyarakat. Itu yang perlu kita garis bawahi. 50. Berarti udah 14%-nya udah lebih lagi. Udah lebih dari standar itu, sudah lebih keamanannya, memberikan kekebalannya bahwa dalam kondisi ini kan darurat ini. Pengertian pandemi ini darurat. Sebenarnya kalau mau penelitian yang lebih lengkap, ya kita tunggu barang 3 bulan lagi. Baik. Itu akan keluar secara kontinu. Nah ini karena darurat dikeluarkanlah oleh Balai POM ini, penggunaannya bisa digunakan untuk kondisi darurat. 64%. 64%. Nah, tapi Sinovac ini di luar negeri efektivitasnya 96%. Beda-beda mungkin karakter ketika diuji di masyarakat kita dapatnya 64. Apa bedanya sama orang Indonesia nih, Pak? Nah, itu akan kembali lagi ke ada apa dengan orang Indonesia? Orang Indonesia mungkin lebih, kalau bahasa Aceh lebih tungang-tungang bercurang kan. Oh, tanya lebih tungang, Pak. Iya, itu Pak Gadis sudah tungang. Itu hasil penelitian, artinya hasilnya penelitian yang diuji cobakan kepada warga Indonesia 64. Ada Sinovac ini diuji di luar negeri yang menghasilkan efektivitas, memberikan kekebalannya, imunitasnya 99%. 99. Jadi ketika itu saya yakin, kalaupun 50% aja saya terima. Apalagi sudah mendapat 60. Ya. Tapi bukan karena sekarang jadi kepala dinas kesehatan ya, Pak? Iya, kepala dinas kesehatan meninggal juga kalau dasar. Karena tanggung jawab lebih, Pak. Kalau kepala dinas kesehatan harus duluan Justru saya karena kepala dinas kesehatan sering terpapar dengan kasus. Sebenarnya 25 ada diberikan, ini kan sama dengan modal kita. Modal diberikan kepada saya, Pak Lukman, kamu ada modal 25.000, silakan belanja. Kemudian ini sudah 65.000. Lebih lagi saya terima terus kan. Sekarang lebih yakin berarti ya, Pak? Ya, berapa kali lagi akan suntik, Pak? Ada nanti selang 14 hari suntik ulang lagi. Tapi bicara COVID, Pak, bicara tunggang tadi, Pak. Lagi hiyo adanya kalalo lagi, Pak. Iya. COVID udah ada vaksin, tapi sudah seperti biasa saja, Pak. Gimana, Pak? Kalau kita nengok bukan ini karakter memang ya, budaya kita memang cekagenyan.
kalau bahasa tanya begah kentungang sunaji. Karakter mau bilang apa karakter memang memang itu sudah biasa di masyarakat kita. Kita mungkin sudah didera dengan konflik, dengan tsunami, dengan berbagai kekerasan lainnya. Kalau ini enteng. Menangis COVID mungkin. Bukan wadahnya yang menangis ya, Pak. Jadi dulu aja yang konflik kita bisa bertahan. Apa yang kita takutkan ini nggak ada dampak orang kan itu bahasanya. Nah, macam-macam lah. Jadi saya ingin sampaikan, artinya kalau COVID ini kan tidak nyata, tidak nampak. Kita lihat kalau konflik jelas mana lawan, mana kawan. Kalau tsunami jelas ini lagi air laut, air bah datang. Kalau ini justru karena nggak jelas kita yang paling menakutkan kita. Artinya nggak tahu sebesar mana. Yang jelas rata-rata kita bandingkan dunia, jangankan Indonesia, Aceh atau Banda Aceh, dunia saja sekarang sudah hampir resesi lah kita bilang dengan pandemi ini ya. Jadi dunia itu berarti kan bukan orang-orang yang sudah pakar-pakarnya semua yang bicara itu. Artinya kita harus berpikir logis. Baik. Kondisi ini ya. Artinya berpikir logis. Gara-gara COVID ini kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa kenduri, kita nggak bisa mengumpulkan orang ramai, kita nggak bisa mencari nafkah sebebas-bebas yang dulu, sehingga ekonomi kita terpuruk. Bagaimana terpuruknya di awal-awal bulan yang paling terasa di bulan Oktober, November ya. Oktober, November. Ekonomi terdampak, semua terdampak. Luar biasa. Baik. Jadi kalau kita ada melihat rata-rata pengangguran di Baik. tetangga kita kan luar biasa. Balik ke vaksin Sinovac, Pak. Ya. Bagaimana kemudian langkah dari Dinkes khususnya meyakinkan? Nakes saja mungkin ya, Pak ya. Ya. Bapak yang lihat gimana? Nakes juga ada yang khawatir. ada. Bapak tadi sempat khawatir juga kan? Khawatir bukan khawatir artinya tidak mau menerima, tapi khawatir karena ini kan barang baru. Kita aja mau naik mobil baru. Ini saya sampaikan, khawatir itu jangan nanti dibawa kemana-mana. Mau naik mobil baru aja harus ini kemana? Kau belok gini, pegang setir gini, belok pas Ramai nggak? sekali soalnya, Pak. Ya. Jokowi habis divaksin, terus Raffi Ahmad selaku milenial baru divaksin, terus rame. Ya. Jadi saya pikir kalau yang baru ini pasti orang akan sulit menerima. Siapa apa saja, barang baru semua akan nguji dulu. Nah, sekarang kita ujian sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan sudah lulus ya. Artinya lulusnya tidak menimbulkan dampak apa-apa seperti yang disampaikan oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Baik. Dalam hal ini, saya sendiri yang merasakan, teman-teman sendiri yang 11 orang pertama kita di Banda Aceh. 11 orang, Pak ya? 11 orang pertama. Di hari pertama Di itu. hari pertama Bapak itu dan berapa orang lagi, Pak? 11 semua. 10 orang lagi siapa? Ada Pak Kajari ikut, Pak Kajari, kemudian dari Dandim, bukan Dandimnya, tapi ada Kasdim ya. Kemudian ada Pak Dandim nggak ikut, Pak? Pak Dandim lagi nggak di tempat, Oke. lagi di luar daerah. Kemudian dari DPRK ada. DPRK. Ya, kemudian Ketua DPRK. bukan Mana aja? ketuanya nggak memenuhi syarat juga. Kemudian dari kalau bahasanya Forkopimda semua, tapi Forkopimda walaupun 11 orang. walaupun mewakili yang nggak memenuhi syarat, semua 11 orang kita vaksinasi. Saya menunggu sambil melihat, menunggu reaksi untuk sendiri, menunggu informasi dari teman-teman yang lain. Pastikan komplainnya ke saya. Pak, saya sudah demam. Pak, saya sudah Ada yang demam? Nggak ada. Satu pun tidak ada. Satu pun tidak Apa ada. yang dirasain, Pak? Ya? Apa yang dirasain? Udah 74 orang ya, Pak? Ya, sekarang hari ini sudah 74. Sudah dari hari pertama Ya. apa yang udah kan pasti masuk ke laporan ke Bapak. Laporan tidak ada yang ada keluhan. Ini Sama sekali? Sama sekali belum ada satupun yang menyampaikan keluhan atau mengadu persoalan yang ada. Oh, saya Pak muntah, atau macam paling ringan, tidak ada. Apalagi Itu normal-normal saja ya, Pak. Habis vaksin udah bisa Bapak aktivitas bisa lagi. nyetir, Saya bisa lari-lari ya. ke Melabuh saya bawa mobil sendiri. Itu Bapak ya, Pak, ya? Umur saya udah 53 loh. Oh, oke. Apalagi yang Ini Pak tenaga. Pak Kadis saja 53 nyetir sendiri habis vaksin Sinovac ya, Pak. Iya, artinya nyetir sendiri kan saya pertama nggak ada niat untuk, bukan nggak ada niat, acara di sana keluarga kan, Oke. acara ini
Saya bilang sama keluarga, ini kalau saya mungkin nanti siap divaksin nggak bisa pergi, udah kalian pergi aja. Makanya nggak nyari Udah supir. ada amanah ya Pak ya? Nggak usah nyari supir saya bilang. Baik, baik. Berarti 74 orang tadi udah divaksin ya Pak? Iya. Berarti masih ada lebih 6.000-an targetnya untuk nakes saja? Nakes Pak? saja. Habis nakes apa Pak? Habis nakes nanti target kedua TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri, kemudian pelayanan publik. Oke, ASN? ASN, pelayanan publik yang paling sering berhubungan dengan publik. Baik. ASN kan semua pelayanan publik, tapi ada ASN yang front ya Pak? Frontnya, Front misalnya line, ya? seperti KTP, Dukcapil ya, kemudian Satpol PP, yang sering bersentuhan atau berhubungan dengan masyarakat. Baik, nakes, TNI Polri, ASN tadi yang front line Pak, apalagi Pak? Kemudian selanjutnya baru masyarakat nanti. Baru masyarakat umum. Berarti masih masyarakat masih nanti ya Pak? Nah, ada tahap selanjutnya. Ada tahap selanjutnya. Berarti 74 yang sudah Pak. Ini gimana prosesnya? Apakah nakes itu mengajukan diri untuk divaksin atau seperti apa? Prosesnya pertama sekali kan nakes ini mendaftar dulu ke dalam SDMK istilahnya. Berarti dari niat dia sendiri? Ya, kita dikirim form persetujuan untuk dilakukan vaksin. Kemudian diinput data kita semua. Kalau sudah input itu sudah ada persetujuan. Baik, keaktifannya gimana Pak? Aktifan apa? Keaktifan kan input data kan? Ya, betul. Datanya dari pihak nakes sendiri Ya, kan? nakes. Itu dari gimana prosesnya? Banyakkah kemudian yang setiap harinya masuk? Atau ada jatahnya per hari? Enggak, dibagikan waktu. Kalau kami dinas kesehatan 3 hari diberi waktu. Dalam 3 hari itu selesai. Semua dinas kesehatan harus selesai 3 hari? 3 hari diberi waktu untuk input. Ketika input nanti, nggak lama setelah diinput, kalau memenuhi syarat, itu akan ada SMS notifikasi. Dikirim kepada kita, Bapak akan mendapatkan vaksin. Itu semua oke ya Pak? Ya. Oke yakin atau oke ragu Pak? Si petugasnya? Semua yang akan divaksin nih Pak? Itu kan dia kena ngirim... Enggak, maksudnya yang Bapak lihat lah, yang Bapak lihat dari 74 orang ini. Oh, yang ini? Iya, yang sudah ini? Sudah. Yang sudah ini pada yang minta nih. Oh, ini minta sendiri Pak? Yang minta, artinya setelah mereka membuat persetujuan tadi, sudah diinput semua, mereka kan sudah ready, tinggal vaksin. Nah, sekarang karena kita sistemnya lagi belum normal lagi, ada yang nggak siap ini, ada yang nggak siap itu kan, bagaimana pelaporannya. Jadi siapa yang datang itu aja dulu. Baik, siapa yang datang berarti siapa aja ya Pak? Siapa saja, yang penting ada terdaftar. Berarti nggak ada target, harus apa, harus berapa per hari, harus berapa? Tadi nggak ada target harus tercapai, tapi kita ada diberikan ini sama pusat realisasi tiap hari. Berarti kalau Banda Aceh masih masuk kategori merah. Merah, dalam artian merah? Merah belum tercapai sesuai dengan rencana. PR-nya masih banyak ya Pak? Masih banyak. Merah ini artinya, misalnya udah lewat 300 sudah hitam, hijau. Kalau kita belum 300. Belum 300. Apa Pak kendalanya? Yang paling besar ya Bapak rasain? Kalaupun ini kan mereka yang minta, orang yang minta untuk divaksin, belum kita panggil lagi. Sebenarnya mudah saja kita panggil. Berarti masih banyak yang belum mau ya? Berarti ini kan kita tunggu yang datang. Oke. Kalau nanti sudah saatnya selesai, sudah stabil, nggak ada yang datang juga, baru kita panggil. PR-nya masih banyak yang belum datang ya Pak? Sudah kita minta lagi arahan dari pimpinan nanti ya, dari atas gimana strategi selanjutnya. Yang jelas ada unsur tidak boleh memaksakan, kan itu. Baik. Jadi nggak perlu denda ya Pak ya? Nggak ada denda, nggak ada konsekuensi apa-apa kalau memang dia tidak mau divaksin ya. Pak Lukman, Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh, Pak. Kita udah habis waktunya nih. Udah habis, kita cukup udah habis waktunya. Terakhir, Pak. Ya. Bapak yakin masyarakat dong, Pak, gimana mau divaksin, Pak? Kalau ditanya ke saya, bagaimana meyakinkan masyarakat supaya mau divaksin, contoh saya aja. Contoh Bapak. Contoh saya aja yang artinya mengetahui lebih banyak sedikit daripada yang lainnya, mau divaksin. Dan insya Allah hari ini tidak ada apa-apa, tambah sehat. Insya Allah kalau ketemu teman-teman malah bilang, kok tambah gemuk Pak? Berkat vaksin, saya bilang. Padahal jadi nggak perlu makan banyak ya Pak, cukup divaksin Sinovac aja beres ya? Itu bahasa-bahasa kita sambil siloro, artinya tidak ada persoalan di sini. Itu yang ingin saya sampaikan. Siap. Yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, selama ini kita terlalu banyak mendengar informasi miring.
mungkin kita sudah terstigma dengan asal vaksin Sinovac ini yang dari China. Ini langsung dari Pak Kades, apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat? The real information, Pak, true information Ya, dari Bapak. kalau saya ingin menyampaikan, mari kita bersama melaksanakan upaya ikhtiar kita ini yang maksimal. Selama ini kita cukup terlelahkan. Terlelahkan mulai bulan Maret di Aceh ini, dengan berbagai upaya kita sudah upayakan, mulai pakai masker, jaga jarak, desinfektan, irajia, siang malam, nggak tahu apa lagi buat. Hari ini datang suatu ikhtiar yang betul-betul nyata, bisa memberikan kekebalan kepada kita. Apalagi informasinya, hasilnya sudah 65%. Kalau ada datang cuma 25%, kenapa memberikan kekebalan kepada kita? Ini sudah jelas 64% bisa memberikan kekebalan. Right. Mari kita laksanakan, ambil kesempatan ini. Ini pengalaman saya ingin sampaikan. Dulu MR kita ditolak oleh masyarakat kita. MR itu, Pak? MR rubella yang baik. Vaksin rubella. Yang sampai halal haram itu disebut, ditolak oleh masyarakat. Ketika masyarakat kita sudah merasakan atau terkena penyakit rubella tersebut, beli sekarang 300.000. Oke. Mau. Nah, sekarang sebelum dibeli vaksin Sinovac ini, mari kita ambil yang gratis. Oke. Itu Manfaatin lagi gratis. Lagi gratis. Nanti ketika kita harus bayar, mungkin nggak ada lagi program dari pemerintah, mungkin bayar pun kita mau, karena ini saya ambil perbandingan, masyarakat nggak percaya dengan COVID, atau yang Ibu sampaikan tadi, kita ini batu entah macam-macam, pokoknya nggak ada itu COVID. Bahasa Bapak, Pak, saya ngulang aja. Saya mengulang bahasa Bapak. Bahasa apa saja, artinya nggak percaya. Itu nggak ada, itu COVID itu hanya spekulasi atau apa, bahasa sendiri kan. Jadi, tapi ketika ada yang positif, kita mau tempatkan di samping rumahnya saja untuk isolasi mandiri, dia kabur, Bu. Oke. Hatinya bilang nggak, mulutnya bilang nggak percaya. Orang kita tempatkan di tempat dia untuk isolasi sementara, bukan di rumahnya, samping rumahnya yang memenuhi syarat untuk isolasi, dianya nggak tinggal lagi di situ. Oke. Itu artinya, kan Pak? Artinya dia mulutnya nggak percaya, hatinya percaya. Begitu juga dengan keyakinan saya hari ini. Saya yakin betul vaksin ini bisa memberi atau ikhtiar kita untuk mengupayakan kita dalam posisi aman dari COVID. Mudah-mudahan cepat kembali ke normal. Pak Kadis Kesehatan Kota Batik, terima kasih banyak sudah berbagi di PTM. Ikhtiar kita ya, Pak ya. Itu yang kita catat dari quote-nya Pak Kadis hari ini. Ya, ikhtiar kita usaha. Baik. Pak Lukman, SKMMKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di podcast PTM. Terima kasih juga kepada pemirsa. Sampai jumpa di podcast PTM lainnya. Saya Inara Sekasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.